progress. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini di Postpreneur kita yang ke-117 di 13 Juni 2024. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah setia mengikuti Postpreneur kita setiap hari Kamis ini. Luar biasa, apresiasi kami buat semua teman-teman yang sudah hadir. Nah, hari ini di Postpreneur ke-117 kita akan menampilkan episode yang sedikit berbeda, gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita undang Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon, apa kabar hari ini? Pagi Pak Riki, kabar baik Pak Riki. Lagi di luar ini rupanya. Ya, lagi di kementerian. Wih, Pak Jon luar biasa di tengah kesibukannya tetap meluangkan waktu buat Postpreneur. Ya, Luar biasa. Pak Jon, hari ini topiknya kalau saya lihat agak sedikit berbeda dengan tema-tema kita sebelumnya nih, Pak. Mungkin boleh oke. diberikan sedikit spill gitu ya, sekalian dibuka Postpreneur kita yang ke-117, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Mas Farur, English instructor yang sudah hadir di tengah kita. Saya hormati Pak Riki, rekan saya yang mengerjakan kegiatan acara ini, serta teman-teman para peserta webinar ke-117 yang sudah bergabung di Zoom ini, di webinar ini. Tema kali ini kita angkat tentang English for UMKM. Ini related banget dengan kaitan dengan teman-teman para pelaku usaha, UMKM, BUMDes koperasi maupun entrepreneur untuk meningkatkan skill-nya. Meningkatkan skill, selain digitalisasi, selain dari sisi untuk membuat konten, ads, dan sebagainya, kita juga harus paham juga tentang bagaimana dalam konteks komunikasi berbahasa. Karena bahasa Inggris ini juga bagian dari cara kita untuk bisa komunikasi dengan para misalnya pembeli di luar negeri, atau membuat website dalam bahasa Inggris, ataupun kita membuat konten-konten dalam bahasa Inggris yang bisa kita ads-kan atau kontenkan ke negara-negara di luar negeri. Nah, tentunya perlu pemahaman dan belajar bagaimana sih belajar bahasa Inggris itu dengan cepat ya, dengan menggunakan AI di salah satunya atau beberapa pembelajaran melalui YouTube. Skill ini luar biasa, harus kita kuasai para pelaku usaha untuk yang concern berinteraksi dengan dunia luar ya, dengan negara-negara di luar negeri atau para pembeli-pembeli di luar negeri. Mas Farur nanti akan memaparkan tips-tips tentang bagaimana belajar bahasa Inggris dengan cara mudah, bahkan tidak berbayar, bahkan gratisan. Tapi kalaupun berbayar pun tidak begitu mahal ya, sehingga kita bisa paham. Para pelaku usaha itu bisa meningkatkan kemampuan skill bahasa Inggrisnya. Dan Pos Indonesia, dan setelah dari Mas Fahrur menyampaikan, nanti di sisi akhir Pak Riki akan memaparkan tentang peluang usaha untuk pelayanan agen pos. Pak Riki akan paparkan peluang usaha agen pos, bagaimana bisnis ini saat ini tumbuh cepat, dan sangat support untuk para pelaku usaha, UMKM, BUMDes, koperasi, maupun entrepreneur yang berkeinginan mendapatkan cuan melalui layanan agen pos ya. Kemudian Pos Indonesia juga menawarkan menginfokan bahwa Pos Indonesia sudah punya 2 platform digital, yakni Postpay dan Pos Aja yang bisa di-download di Play Store. Untuk Postpay itu layanan transaksi keuangan, bisa kirim uang, bisa kirim transfer ke bank, bisa bayar apapun tagihan listrik, beli token, kemudian beli pulsa, beli pulsa internet, bahkan beli asuransi dan zakat pun bisa melalui aplikasi Postpay.
Di situ banyak fitur-fiturnya, silakan download, ikuti aja di tahapan-tahapannya. Silakan download di Play Store, dari Postpay, kemudian ikuti tahap-tahap selanjutnya. Kemudian aplikasi Pos Aja, yaitu aplikasi digital untuk layanan kurir. Ini untuk permintaan pick up. Kalau kita di rumah rebahan, menggunakan aplikasi ini kita bisa menentukan permintaan, sehingga ada petugas pos yang akan konfirmasi untuk melakukan pick up. Kedua, untuk tracking kiriman, kemudian untuk bisa mengecek tarif. Itu dua aplikasi dari Pos Indonesia hadir di saat-saat kekinian ya, Postpay dan Pos Aja. Ikuti rekan-rekan sampai akhir webinar ini, karena ini ilmunya diberi akses ya ke teman-teman, bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang minimal, yang sangat mudah, kemudian sangat gampang sehingga bisa diikuti untuk siapapun untuk bisa meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, keren. Hari ini berarti topiknya ini sangat relate dengan teman-teman UMKM ya Pak John ya, supaya bisa go Benar, internasional mereka. betul. Kita ke go internasional tapi skill ini tidak kita asah gitu ya. Sementara ini ada Goods ya, English instructor, Hmm. beliau dari Malang ya, dari Malang yang Wah, akan mempresentasikan tentang bagaimana sih untuk UMKM itu apa sih yang perlu dikuasai gitu ya. Selain ini menguasai bahasa itu bagaimana sih tahapannya gitu. Ikuti aja hmm. rekan-rekan, ini luar biasa. Webinar gratis di acara ini sudah 117 kali kita melakukan, hampir 3 tahun ya. Hmm. Tentunya kita mau sharing-sharing informasi yang bisa meningkatkan kompetensi para pelaku usaha dimanapun berada di Sabah sampai Merauke. Hmm. Saya rasa Hmm. itu Pak Rik. Luar biasa. Jadi teman-teman UMKM nih yang punya produk, di episode-episode Postpreneur kita sebelumnya kita sudah mengajarkan bagaimana cara berjualan secara online ya, melalui digital marketing, baik melalui platform marketplace ataupun media sosial, melalui website juga kita pernah menghadirkan narasumber bagaimana membuat website. Nah, tujuannya ketika teman-teman UMKM Bumdes Koperasi sudah bisa memasarkan produknya ke luar negeri, ke mancanegara, setidak-tidaknya kan teman-teman harus bisa menjelaskan keunggulan produknya kepada calon pembeli yang ada di luar negeri. Nanti kalau ada yang japri, ada yang WA, atau yang DM, nanya-nanya produknya, jawabnya au, 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 ya nggak jadi beli dong ya. Nah, ini pentingnya nih rupanya nih. Ayo teman-teman, silakan disimak sampai akhir, nanti Mas Rosi ini akan memaparkan tips dan triknya gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa paham secara langsung percakapannya, tapi setidak-tidaknya kita bisa menjelaskan keunggulan produknya nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan, bahwa acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, bekerja sama dengan IAK Logistik. Kami berkomitmen untuk mengembangkan UMKM, BUMDes, dan koperasi, bukan hanya untuk bisa jualan di domestik ya, di dalam negeri, tapi kita juga mengencourage, menantang teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa go internasional. Nah, karena acara ini didukung oleh PT Pos Indonesia, nah kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan,
menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh.
Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Tadi adalah perubahan PT Pos Indonesia yang sudah bertransformasi dengan luar biasa. Dari yang kita ketahui, PT Pos Indonesia ini usianya sudah memasuki 278 kalau saya nggak salah. 278 tahun. Dari perusahaan kolonial sekarang bertransformasi menjadi perusahaan milenial dengan beragam fitur dan layanan dan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hari ini Postpreneur kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Mas Fahrur Rozi dari Malang, ya, Mas Fahrur. Siang, Mas Fahrur. Selamat siang, Pak Riki. Ah, luar biasa. Terima kasih Mas Fahrur sudah bersedia hadir hari ini mengisi acara Postpreneur kita yang ke-117. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Mas Fahrur nih akan memberikan sedikit tips dan triks ya kalau boleh saya katakan bagaimana nanti ketika teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi mendapatkan calon customer dari mancanegara. Karena harapan kami dari IAK dan PT Pos ini produk-produk UMKM kita ini bisa go internasional. Jangan kita yang dibanjiri produk dari luar aja gitu. Kita harus bisa memasarkan produk kita go internasional. Pak John, ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, Mas Faror, makasih banyak ya. Ya, Pak Joni. Thank you for your coming in my webinar right now. Yeah. And then you can speak English. Pak Riki, ini coach saya dalam latihan. Jadi beliau ngajarin dalam bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Tentunya saya berpikir para UMKM itu perlu have skill English skill ya. Jadi sekarang pembelajaran bahasa ini cukup mudah, murah gitu ya. Lihat di AI, AI kemudian di beberapa YouTube. Ini kemudian bisa diajari nih tip-tipnya. Kemudian bagaimana cara untuk tahapannya. Mas Farur, terima kasih, thank you so much ya for the time. Oke, Mas Farur, sebelum Mas Farur menjabarkan materi, dapat saya informasikan bahwa saat ini teman-teman peserta masih kita mute, Mas, suaranya. Tujuannya nanti ketika Mas Farur memberikan pemaparan, tidak ada suara-suara sumbang. Ya. Tapi nanti di akhir acara kita akan bukakan mute-nya, supaya teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung berinteraksi. Nah, mungkin saat memberikan materi, kalau mau berinteraksi bisa lewat kolom chat gitu, Mas. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan, Mas Farur. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Riki dan Pak Joni atas waktunya. Saya mulai ya webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini harus pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nih Pak Riki atau campur saja nih? Campur lah, kayak anak Jaksel jadinya, Mas. Iya, sayangnya bukan dari Jaksel, Pak, ya, dari Malang. Ya, mungkin lebih ke bahasa Indonesia ya, Pak Riki.
Ya, pada webinar kali ini memang jauh berbeda ya, atau sedikit berbeda lah kalau bahasanya Pak Joni tadi, karena sebelum-sebelumnya saya juga sering gabung ya webinarnya, yaitu tentang marketing dan segala macam, tentang quality product. Nah, sampai suatu kesempatan saya diskusi sama Pak Joni, bahwa kata beliau, selain quality of the product, itu penting juga bagaimana kita bisa berkomunikasi. Skills of communication is better, kata Pak Joni ya. Makanya saya setuju, kemudian sepakat untuk kemudian merumuskan sebuah webinar yang kemudian mengcover bagaimana tuh kemudian para teman-teman UKM di sini bisa menggunakan apa ya, belajar bahasa Inggris tapi mudah. Ya, untungnya sekarang ada yang namanya teknologi ya yang sangat berguna untuk semua sektor, yaitu artificial intelligence. Nah, itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat powerful, bahkan useful banget untuk kita gunakan membantu kita entah itu dalam bisnis untuk brainstorm idea atau apapun itu, termasuk juga belajar bahasa Inggris. Nah, seperti apa pembahasannya? Saya coba izin share screen, Pak ya. Sebelumnya saya coba sapa dulu nih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Dari mana saja? Mungkin absen dulu di kolom komentar ya, atau di chat box di situ. Saya hanya ingin tahu nih dari mana saja bapak ibu gitu ya. Oke, Malang juga. Oke, Ibu Kamala Hasanah ya dari Malang. Wow, dari Aceh juga, Bekasi, Medan ya. Udah 2 pulau. Oh, Pandeglang, Jawa juga ya. Madiun, oke. Purwokerto, banyak sekali ya. Surabaya, oke. Semarang, segala macam. Iya, oke. Oke, dari Riau juga, Tangerang. Oke. Yang dari timur belum ada nih. Oh, Sulawesi udah ada nih, Bali. Oke, siap, siap. Jadi sudah mengcover seluruh, hampir seluruh pulau di Indonesia. Ya. Oke. Um, Tenggara. Oke, oke, siap. Terima kasih ya yang sudah merespon di kolom chat. Salam kenal ya. Saya dari domisili sekarang di Jogja, kuliahnya di Malang gitu ya. Oke, saya izin share screen sekarang ya Bapak Ibu. Oke, ya sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Joni tadi dan Pak Riki, topik pada kali ini kita akan fokus ke English for UMKM. English for UMKM. Kenapa nih judulnya kayak gini? Karena memang bahasa Inggris itu sangat apa ya, global ya, atau sangat bisa diumumkan. Jadi belajar kayak di sekolah itu namanya bahasa Inggris umum. Tapi juga ada bahasa Inggris yang memang dispesifikkan terhadap disiplin tertentu. Misalnya di sini case-nya adalah UMKM. Jadi bagaimana kita belajar bahasa Inggris disesuaikan dengan profesi Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini UMKM, ya berarti bahasa Inggris untuk UMKM. Karena ada juga nih untuk secara umum ada juga Inggris untuk bisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita khususkan nih untuk UMKM. Nah, disclaimer ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, ini agak sulit kemudian untuk menjelaskan atau mungkin Bapak Ibu berharap kalau materinya atau webinar kali ini akan mengcover seluruh aspek. Tidak ya, tapi untuk kali ini saya disclaimer kalau misalkan materinya ini hanya umum ya. Umum dan bagaimana penekanannya di AI-nya. Bagaimana kita menggunakan AI untuk memudahkan belajar bahasa Inggris. Oke, jadi penggunaan AI di sini akan kita kaji, akan kita breakdown untuk membantu kita dalam melakukan usaha-usaha atau berkomunikasi dengan klien atau bahkan bisa branding segala macam. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ini profil saya ya. Nama saya Fahrur Rosi, biasa dipanggil Rosi atau Fahrur juga bisa. Kalau di kelas Mr. Rosi gitu ya. Nah, sekarang lagi apa? Lagi S2 ya di Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa Inggris. Dan sambil S2 saya juga membangun kursus sendiri ya, kursus bahasa Inggris online, jadi bisa diakses dari mana saja. Terkait pengalaman mengajar sudah 4 tahun lebih ya, dari 2019 sebelum corona, bahkan sampai sekarang masih aktif mengajar. Oke, kemudian apa saja yang akan kita bahas? Tidak banyak ya teman-teman, hanya ada 6 di sini ya. Mungkin ini nggak nyampe 60 menit ya, mungkin 45 sampai 60 menit, baru setelahnya itu lebih banyak pertanyaan mungkin ya. Oke, yang pertama pendahuluan, kemudian saya akan menjelaskan tentang urgensi. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting bagi UMKM? Kan nggak usah belajar bahasa Inggris itu nggak masalah. Ya enggak ya, ternyata ada pentingnya apa kita bahas.
Kemudian tantangannya apa belajar bahasa Inggris nih? Kemudian solusi. Nah, ini solusinya. Kalau ada tantangan pasti ada solusi. AI. Saya menawarkan AI ini sebagai solusi teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian nanti ada demonstrasi. Ini akan menarik nih, demonstrasi penggunaan chatbots. Oke, ini double O ya, salah ya. Chatbot satu ya. Jadi bagaimana penggunaan chatbots itu untuk membantu kita, entah itu dalam ngirim email ke klien luar negeri atau segala macam. Itu ada nanti. Ini yang mungkin akan menarik gitu ya. Kemudian yang terakhir, ya penutup ya. Oke, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama di sini. Apa sih pentingnya bisa bahasa Inggris? Oke. Oke. Saya di sini akan men-share short video ya. Bocah Toraja jadi pemandu wisata. Nah, ini. Coba kita tonton, ini cuma 1 menit gak sampai ya. Coba tonton ya. Bisa. Lamp. Oh, lamp. Oke. Mau masuk? Masuk, bisa masuk. Bisa. Bisa. Lap. Lamp. Oh, lamp. Oke. Take this. Nih. 30. Huh? 30. Lap. Take 3. No, 30. Tittery. Yes. I don't understand. 10. 10. Oh, money. Yes, many in 10. Money. 10. Yes. 10,000. I give money donation. Okay. I give a donation, In 5000. and then I can take a torch and can go in here. Yes. Okay. Okay. Good. Ya, mungkin sedikit satu video itu bisa menjelaskan ya bagaimana pentingnya bahasa Inggris di situ. Walaupun anak tersebut keterbatasan dalam bahasa Inggrisnya sangat terbatas, ya bisa kata 10,000, tapi dia bisa kemudian mengkomunikasikan idenya atau servisnya di situ yang itu menjual center ya. Mungkin ini nggak sering terjadi mungkin di beberapa wilayah, mungkin tapi dengan situasi saat ini yang semuanya udah global, udah digitalized dan segala macam, itu tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang pun juga bisa nanti atau semua pedagang pun penjual pun yang mau expand itu sangat penting kemudian untuk bisa komunikasi dan mengenalkan produknya dalam bahasa Inggris. Ya, again, bahasa Inggris hanyalah salah satu bahasa. Dan kenapa menjadi penting? Ya karena hampir semua negara di dunia sudah mengakui dan mereka berbicara bahasa Inggris. Yang artinya jika kita bisa bahasa Inggris, ya kita bisa berkomunikasi dengan semua bangsa ya, bukan cuma Indonesia, tapi juga kita bisa ke Cina dan segala macam. Ya, gitu ya. Jadi itu penting yang pertama untuk skill komunikasi karena bahasa Inggris adalah bahasa global kayak gitu. Kemudian tapi susah belajarnya. Ya, mungkin banyak alasan ya kenapa menjadi susah. Mungkin karena trauma dari masa kecil, ketika belajar di sekolah bahasa Inggris kok susah, saya nggak bisa-bisa. Itu jangan jadi alasan ya teman-teman. Jadi memang dulu mungkin keterbatasan fasilitas teknologi, kita nggak punya handphone. Jadi untuk mengakses materi itu susah, hanya dari buku. Bagaimana pengucapannya susah. Oke, nah sekarang ya tidak begitu ya, sudah berubah zamannya. Mungkin salah satu penyebabnya salah tiga ya, bukan salah satu, ada tiga yang saya rumuskan. Pertama, bahasa Inggris di Indonesia itu bukan bahasa second atau bahasa pertama, tapi bahasa asing. Jadi bahasa Inggris itu ada yang namanya bahasa asing di sebuah negara, ada sebagai bahasa kedua atau istilahnya second language, ada foreign language. Kalau foreign language, seperti di Indonesia, bahasa Inggris itu tidak digunakan selain di kelas. Jadi untuk sehari-hari, for daily basis communication itu nggak ada. Artinya kita belajar bahasa Inggris di dalam kelas, pas keluar itu udah nggak digunakan lagi. Nah, makanya disebut foreign language. Itu akan menjadi susah juga, karena kita udah belajar nih di kelas sama tutor atau guru. Keluar udah lupa, karena nggak digunakan. Sedangkan kalau yang second language, bahasa keduanya, mungkin seperti Malaysia atau Singapura, mereka di luar kelas itu tetap digunakan. Di beberapa tempat mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu ya. Nah, that's why di Indonesia ini agak susah kemudian gitu ya. Tapi kita tetap bisa praktis kalau kita mengupayakan. Kemudian yang kedua nih yang banyak saya temuin di member saya atau siswa saya, katanya pengucapan sama tulisannya beda. Jadi sulit gitu ya. Kalau mau bilang kayak kata apa ya? Ya banyak ya kata yang pengucapan sama tulisannya beda jauh itu banyak sekali di bahasa Inggris. Kemudian nomor 3, grammarnya berbeda dengan Indonesia. Nah, ini juga menjadi kendala. Kayak di Inggris ada istilah tenses, di Indonesia nggak ada tuh bentuk waktu. Kalau kita mau bilang aku lagi makan, sudah aku lagi makan.
Aku sedang makan. Inggris ada harus tambahkan am. I'm eating, something like that ya. Oke, itu mungkin kendala yang pertama. Oke, lalu apa solusinya? Nah, banyak sebenarnya solusinya dan salah satunya itu menggunakan AI. Karena ini menurut saya cara yang paling instan gitu ya. Karena kita nggak harus belajar dari zero untuk bisa memahami gitu ya. Gunakanlah AI. Apa jenis AI-nya kan banyak jenis AI itu. Ada chatbots, kemudian ada aplikasi dan terjemah online ya. Oke, kita akan bahas nanti ya di akhir ini tentang ini. Oke, oke kita lanjut ya, Bapak-bapak. Lalu apa manfaatnya? Ya, kalau bertanya manfaat belajar bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris itu banyak, tergantung sektor apa yang Anda lakukan. Secara umum ada 4 manfaat yang bisa saya temukan ya atau saya rumuskan. Yang pertama, meningkatkan daya saing di pasar global. Oke, seperti yang sudah kita tahu, kalau misalkan India adalah apa ya, negara yang penduduknya itu ya mungkin nggak mayoritas, tapi kebanyakan bisa bahasa Inggris. Makanya mereka itu sangat pede tuh dalam presentasi di ranah global, di pasar global. Makanya banyak banget orang India tuh yang bisa jadi CEO di Microsoft dan segala macam. Karena ya itu daya saing mereka bisa berbicara, mereka confident karena bisa bahasa Inggris. Dan ya walaupun skillnya nggak terlalu tinggi ya, kalau kita confident bicara bahasa Inggris, kemudian si klien ngerti apa yang kita ucapkan, ya udah that's enough gitu ya. Udah cukup. Itu yang pertama, menekan daya saing di pasar global. Beda dengan kita yang cuma bisa bahasa Indonesia mungkin. Kita tidak mau mendeskripsikan produk kita dalam bahasa Inggris. Itu beda. Orang-orang luar klien nggak akan melirik. Ini apa? Nggak ngerti gitu ya. Nah, yang kedua, memperluas jangkauan pelanggan dan mitra bisnisnya. Ini juga berhubungan dengan yang tadi. Selain meningkatkan juga bisa memperluas. Karena dengan kita bisa bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi itu dengan orang manapun. Ya, bisa lewat sosial media, bisa lewat apapun itu yang sekarang kita bisa akses ya. Gampang sekali kalau sekarang ya. Telegram, WhatsApp segala macam itu bisa digunakan dengan mudah dan gratis ya. Kemudian mempermudah informasi dan teknologi terkini. Oke. Ya, seperti yang sudah kita alami, kalau banyak informasi atau teknologi terkini itu datangnya dari mana? Kebanyakan ya dari barat berbahasa Inggris. Globalnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan citra profesional dan kredibilitas usaha. Ya, ini yang coba kita highlight ya. Menurut salah satu dosen ya di UNESA dan BINUS University, kalau sebuah produk yang menggunakan bahasa Inggris atau diterjemah ke bahasa Inggris itu dapat meningkatkan value. Kayak contoh kayak misal apa ya, gado-gado lah misalnya. Harga 7.000. Itu kalau misalkan brandingnya pakai bahasa Inggris itu bisa naik loh. Bisa sampai 75. Karena target konsumennya udah beda gitu ya. Jadi value barangnya itu kayak bisa naik. Entah kenapa. Mungkin itu kalau bisa dihubungkan itu dengan language and identity gitu ya. Bisa identitas bahasa itu sendiri. Mungkin kalau bahasa Inggris ya terdengar lebih profesional dan segala macam. Walaupun itu juga sama sebenarnya. Tapi kenyataannya kayak gini gitu. Kalau misalkan bahasa Inggris malah lebih naik harganya. Kenapa? Padahal cuma mengubah bahasanya. Rasanya juga belum tentu lebih enak gitu ya sebenarnya. Tapi karena ya brandingnya pakai bahasa Inggris bisa menaikkan value dari barang tersebut. Oke, kemudian setelah itu baru tantangan belajarnya. Kalau tadi manfaatnya udah punya manfaat, sekarang ya tantangannya apa nih kemudian belajar bahasa Inggris ini? Ya pertama kalau misalkan Bapak Ibu sudah bekerja, sudah berkeluarga, pastinya tantangan pertama yaitu waktu, keterbatasan waktu dan kesibukan. Bagaimana harus mengatur waktu? Saya pagi kerja sampai malam-malam sama keluarga, kapan tuh waktunya? Mungkin itu juga tantangan terbesarnya ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, apa? Rasa malu atau takut salah. Ini double ya. Rasa malu atau takut salah. Biasanya orang Indonesia itu kayak gitu, kebanyakan. Kalau belajar bahasa Inggris, malu untuk praktek gitu ya. Malu untuk kemudian ya untuk praktek speaking lah itu malu. Dan takut salah, takut saya disalahin, nanti dicemooh. Memang kenyataannya kayak gitu memang banyak orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris tapi malah dicemooh sama temannya, oh apa lu so Inggris segala macam. Itu jadi kendala, makanya harus bisa mencari komunitas atau partner yang cocok sehingga sama-sama menghargai proses yang kita lakukan. Kalau kita lagi belajar bahasa, mereka menghargai gitu ya. Usaha kita dalam bisa berbicara bahasa Inggris.
Kemudian yang nomor 3 yang juga penting, kurangnya akses ke sumber belajar yang berkualitas. Ini menjadi masalah di masa lalu, karena susah kita beli buku gitu ya. Cuma dari buku doang dan cara bacanya pun nggak bisa. Ini cara ngucapnya gimana nih nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini nggak jadi alasan sebenarnya, karena bisa lewat YouTube, bisa lewat Google dari segala macam, termasuk nanti AI itu. Kemudian yang nomor berapa nih? 4 ya, kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Ya, ini terkait metode gurunya dalam mengajar. Karena setiap orang itu unik. Jadi cara belajarnya Pak Joni itu beda dengan cara belajarnya Pak Riki gitu dalam bahasa Inggris. Mungkin Pak Joni lebih fokus ke speaking, Pak Riki bisa lebih fokus ke readingnya, atau lebih fokus ke yang lebih santai gitu cara ngajarnya. Jadi ini tergantung preferensi kita atau gaya belajar kita, atau lebih suka audio atau video dan segala macam. Ini juga menjadi kendala. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, sulit menjaga konsistensi. Oke, ini yang paling urgent. Saya belajar bahasa Inggris sudah 7 tahun lebih ya, dari S1, dari nol itu belajar bahasa Inggris sampai sekarang pun masih belajar. Dan itu sangat sulit untuk menjaga konsistensi. Karena kita belajar kursus pun 1 bulan, kita udah bisa lah ngomong bahasa Inggris, tapi kalau misalkan nggak dilanjutkan, nggak diucapkan, nggak dipraktekkan, kemungkinan ya, sebulan kemudian atau 3 bulan kemudian itu udah banyak yang lupa. Kayak gitu. Karena apa? Karena sifatnya bahasa itu habit. Language is a habit. Bahasa itu adalah kebiasaan. Semakin banyak kita praktek menggunakan bahasa dalam keseharian, ya semakin kita cepat mahir di situ. Makanya kalau kita udah paham kuncinya di situ, ya banyakin praktek. Banyakin komunikasi menggunakan bahasa yang sedang kita pelajari. Makanya untuk menjaga itu ya butuh yang namanya konsistensi ya Bapak Ibu. Konsistensi itu yang paling sulit, apalagi dengan kesibukan. Oke. Karena saya memahami banget ya, banyak member saya yang juga dari kalangan bisnis ya, korporat. Kadang seminggu 2 kali bisa belajar, kadang cuma sekali, kadang diselip-selipin di waktu jam kosong. Dan itu bukan mereka gak ini punya waktu luang, karena memang ya ingin belajar gitu untuk tetap menjaga bahasa Inggrisnya, untuk tetap bisa lancar bahasa Inggrisnya gitu. Jadi consistency is matter di sini ya. Jadi is really crucial in learning whatever the discipline it is. Apapun disiplinnya sangat penting konsistensi. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang. Oh ya, udah masuk nih ya. Belajar otodidak dengan AI. Ini tipsnya nih. Tipsnya kayak gimana? Banyak tips. Belajar dari lagu atau music atau belajar dengan nonton film itu banyak. Nah, tapi untuk webinar kali ini kita fokus ke belajar menggunakan AI atau menggunakan aplikasi gitu ya, banyak opsinya. Nah, yang pertama ada 3 kalau penggunaan AI ini. Yang pertama kita menggunakan aplikasi belajar online. Yang kedua menggunakan terjemahan online, semuanya online ya. Yang ketiga menggunakan chatbots. Yang paling menarik nanti di akhir itu chatbots. Jadi tetap stay tune Bapak Ibu untuk yang bagian akhir gitu ya. Oke, kita mulai dari yang ini, aplikasi belajar online. Oke, sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu buka HP-nya ya, unlock your phone, kemudian klik di situ. Kalau pakai Android Play Store, kalau pakai iPhone bisa App Store ya. Nah, di situ kalau kita klik belajar bahasa Inggris, itu bakal banyak banget aplikasi yang disediakan untuk kita memfasilitasi kita untuk belajar bahasa Inggris. Banyak banget. Nah, ini salah satunya yang saya coba rangkum tadi ya. Bukan salah satu, beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu coba. Apa itu? Yang pertama ini dari Indonesia nih. Ini bagus banget untuk pemula ya. Hafalan bahasa Inggris. Ini nama aplikasinya ya. Nanti saya share ininya, materinya. Ini bisa diklik langsung ke Play Store-nya. Jadi apa di sini? Banyak banget yang bisa dipelajari. Ada pronoun. Pronoun itu cara pengucapan ya. Jadi bagaimana mengucapkan door, close gitu ya. Jadi pengucapan yang benar itu gimana? Kayak ketika di sini whatever, I don't know ya. Wish me luck dan segala macam. Nah, itu pronunciation namanya. Kemudian ada mati turbo artikel. Nah, ini grammar nih. Artikel. Oke, sorry. Ini pronoun ini bukan pengucapan. Kalau pengucapan itu pronunciation. Dan seterusnya. Jadi nanti bisa dieksplorasi sendiri untuk yang menggunakan AI ini. Tinggal Bapak Ibu klik materi 1 misalnya, nanti ada apa saja pronoun, ada I, you, they, we. Nanti ada latihannya, segala macam. Jadi bisa diukur bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap materinya. Dan segala macam. Ini cocok banget untuk yang pemula ya. Masih bingung mulainya dari mana. Mulai dari sini nih. Ini udah diatur ya.
dari 1 sampai seterusnya. Ini fokusnya di grammar dan juga beberapa ungkapan-ungkapan dasar. Kayak kata, terserah, whatever. I don't know, saya tidak tahu. Alright, baiklah. What's going on? Apa yang terjadi? Nah, itu kan bisa diakses dari situ langsung. Dan coba dipakai sehari-hari. Misalnya ada istrinya nanya, misalnya tahu suaminya nanya, what's going on? Apa yang terjadi? Langsung bisa dipraktekkan. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, itu kalau kita sudah mahir di situ, mau lebih sulit nih tantangannya karena mungkin tadi terlalu mudah atau sudah hafal ya, sudah hatam ya. Aplikasinya kita bisa ke aplikasi yang native. Kalau tadi kan bahasa Indonesia tuh masih ada bahasa Indonesia. Nah, sekarang native nih, native like. Ini buatan luar ya, jadi nggak ada translate Indonesianya. Cuma di sini ada cara bacanya dan juga ada soundnya. Jadi kita bisa sambil dengerin suaranya kayak gimana. Nah, nama ininya bahasanya English Listening Speaking Apps on Google Play ya. Jadi listening and speaking kayak gini. Nah, kelebihan ini kita bisa milih level kita di mana. Misalnya kita masih pemula, kita bisa mulai dari beginner. Nah, ini gak ada terjemahannya ya, walaupun pemula ya, cuma topiknya topik sehari-hari, kayak udah makan belum, saya mau ke supermarket, saya mau beli pisang, segala macam, kayak gitulah. Jadi percakapan yang digunakan sehari-hari, kita bisa pilih beginner. Kalau udah beginner, kayak saya rasa udah terlalu mudah, naik ke elementary. Kalau terlalu mudah elementary, naik ke intermediate. Kalau sudah intermediate, ya advance. Ya, tentunya ini banyak prosesnya tentunya. Nggak akan kemudian kita belajar sehari langsung bisa, no, it's impossible ya. We need times to learn English. Ada salah satu orang ya atau influencer di YouTube itu, dia polyglot, belajar bahasa, banyak bahasa, jadi cuma 2, 3, bisa juga 5 sampai 6. Dia belajar bahasa Indonesia lah. Dia orang Inggris, orang Amerika, belajar bahasa Indonesia itu 7 hari. Tapi 7 hari itu paling tidak ngerti sedikit-sedikit. Nah, sekarang udah lancar ya, udah agak lancar. Jadi selama 7 hari dia tuh belajar tiap hari, ngafalin vocab, lihat grammar, bikin kalimat segala macam selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari belajar sendiri, kemudian dia manggil instructor, manggil coach ya. Di sini bahasanya Pak Joni tadi coach atau guru untuk dia bisa praktek langsung secara speaking. Jadi habis itu ya dia langsung praktek ngomong, bisa sedikit-sedikit. Jadi awalnya 7 hari fokus belajar sendiri dengan aplikasi, dengan buku, kayak gini lah ya, atau dengan yang tadi itu dia belajar konsep-konsepnya, grammarnya dicatat segala macam. Setelah udah cukup tuh grammarnya, paling nggak tadi itu udah cukup semua, baru kita belajar ngomong, belajar speaking, praktek langsung dengan native gitu ya, atau dengan orang yang bisa bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misal mau diterapkan ya gitu juga, awal belajar sendiri dulu. Kalau misalkan dikira udah mentok nih, butuh mentor, ya cari gitu ya, banyak sekali kan teman atau guru yang bisa diakses melalui online itu banyak sekali. Atau kalau yang iseng ya, cari orang bule gitu atau melalui Instagram atau melalui platform apapun, langsung aja ajak komunikasi, ajak diskusi gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung kita praktek langsung penggunaan bahasa. Nah, gitu. Itu juga ada. Teman saya bukan jurusan bahasa Inggris, tapi dia bisa bahasa Inggris lewat apa? Ya lewat aplikasi tadi. Jadi dia nyari teman lewat aplikasi sosial media, dia chatting, dia voice note ya pakai suara itu. Kemudian dia bisa berkomunikasi hanya melalui itu. Tapi sebelumnya sudah harus dilatih basicnya, gitu, basic dasarnya. Sebelum bisa kemudian berkomunikasi seperti itu ya. Itu basicnya. Kemudian yang ketiga, sorry. Nah, ini game ya. Kalau misalkan tadi udah bosen nih, udah bosen yang model-model biasa, kita ada gamenya juga nih, banyak bahkan di Play Store saya cek. Salah satunya ini game grammar ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi kayak gimana gamenya? Banyak pilihannya. Kayak misalnya ini game tentang apa nih? Pronoun, ya, kata ganti kalau bahasa Indonesianya. Pronoun. Oke, ada apa di sini? Oh sorry, bukan pronoun. To be ya. Ini ada to be. Jadi kalau kita play maka akan ya tentang to be nih gamenya kayak gitu. Atau yang kedua di sini menggunakan sentence structure ya di sini. Jadi kita garis-garis misalnya I can speak English. Nah, jadi bukan I can speak English enggak, tapi bukan I can speak English bukan, tapi I can speak English. Nah, ini ada alasan kenapa I can speak English, kenapa bukan I can spoke English enggak ya.
Ini ada alasannya nanti kalau Bapak Ibu belajar yang tadi pasti tahu alasannya kenapa. Oke. Kemudian ini yang wajib juga kamusku ya, untuk diinstal nomor 4 ini kamusku. Kenapa kamusku ya? Karena kamus ini bisa akses secara offline. Jadi nggak harus kuota, nggak harus internet. Even though you are in the village or there's no connection there, you will still able to access the application because this is offline. Jadi kayak kata happy misalnya, orang bilang happy, kita nggak tahu artinya, kita bisa cek, oh happy ini kata sifat, artinya gembira atau senang, bahagia. Kayak gitu. Jadi bahasa Inggris ya just language. English is just language. Jadi sama kayak bahasa Jawa, sama kayak bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Indonesia, ini hanya bahasa. Happy cari apa artinya. Nah, di situ ada konsep happier, ada happiest gitu ya. Itu ada penjelasannya sendiri. Oke, kayak gitu ya. Ini yang wajib aplikasi diinstal mungkin. Ya ini kamusku dulu ya. Mulai belajar bahasa Inggris, tips saya yang bisa saya berikan dari bahasa atau kosakata sekitar. Misalnya kita melihat pintu. Apa nih bahasa Inggrisnya pintu? Oh, cari di sini kalau kita nggak tahu. Door. Misalnya. Kita melihat semut. Oh, what is semut? Gitu ya. Apa semut ini? Ant. Itu mulai dari lingkungan hal-hal yang kita lihat dulu. Semuanya kalau bisa Inggris kan ya. Ini tips paling lama ya dari dulu, dosen saya juga bilang begitu. Tapi it works, berhasil gitu ya. Building, ya. Kalau tembok ini apa? Wall. Lampu apa? Lamp kata dia anak tadi itu. Jadi yang dekat dulu, yang kita lihat sehari-hari, kita coba cari artinya dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, belajar dengan terjemahan online. Nah, ini apa yang paling terkenal, yang paling populer ada dua ya teman-teman. Ada dua website paling populer yaitu Google Translate dan DeepL ya. Ini DeepL ini bukan punya Google ya, punya DeepL sendiri. Nah, ini juga bagus nih gunakan karena kita bisa memilih kosakata yang sesuai. Jadi misalkan kita translate di situ ada menurut kita kosakatanya kurang pas, kita bisa customize langsung. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita coba integrasikan nih penggunaan Google Translate ini bagaimana memaksimalkan penggunaannya untuk keperluan bisnis segala macam ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada chatbots ya. Chatbots gitu ya. Chatbot di sini apa maksud saya dengan chatbots? Yaitu ini Gemini by Google atau ChatGPT. Nah, ini yang paling useful banget digunakan. Ini benar-benar useful banget nih. Kita suruh apapun, dia jawab. Kita mau tanya apapun, dia pasti jawab. Misalkan, coba sebutkan tips belajar bahasa Inggris. Nanti dijelaskan tuh apa saja tipsnya. Oke, atau kita jelaskan, aku ini pemula, mau belajar bahasa Inggris. Apa step yang harus saya lakukan? Nanti dia akan bikin tuh stepnya apa saja yang cocok buat pemula. Nah, termasuk juga kita suruh buat apa yang bisa kita lakukan untuk bisnis. Ya, ini hanya contoh ya, nanti bisa dieksplorasi sendiri sama teman-teman. Nah, contoh pertama, kirim dan respon email. Yang kedua, brainstorming nama produk. Berhubungan dengan konteks tadi ketika saya bilang produk, nama produk itu bisa meningkatkan value. Nah, bisa pakai ini, ide yang kedua ini. Oke, kita mulai dari pertama aja deh. Kirim dan respon email. Oke, kita coba demonstrasikan ya. Kalau mau praktek juga boleh sebenarnya nih. Apa demonstrasinya? Anggap saja kita jualan jaket ya. Nama salah satu produk kita namanya Bomber Keren di sini. Kemudian kita dapat email dari klien luar negeri, tiba-tiba dia bilang purchase order for 100 jackets. Jadi dia mau order 100 jaket. Nah, nama penjualnya di sini kebetulan Rahmat ya, atau Rohmat. Jadi dia ngirim email, have this email fine well. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris kan kita bingung kan. Nah, mau kemana kita kalau kayak gini? Udah dapat email dari clients. Oke, pertama mungkin kita ke Google Translate untuk mengetahui apa maksudnya. Kalau kita nggak mengerti satu-satu ya, maksudnya apa? Kita mungkin ke Google Translate di sini. Kita cari tahu apa artinya. Nah, kita gunakan Google Translate di sini. Oke, ini saya ada chat ya, sebentar. Oh ya, link materi ya, sebentar. Link materinya. Oke, I hope this email finds well. Ini artinya kalau kita artikan, aku berharap email ini bisa sampai ke Anda ya. Kemudian aku menulis ini untuk memesan 100 pieces dari produk Anda yang berjudul Bomber Keren, jaket Bomber Keren.
dan aku sangat impress dengan quality style dari jaket Anda. Kemudian I'm confident aku mau beli dengan ketentuan berikut. Produk namanya mau berkeren, jumlahnya 100 pieces, size-nya M sama L, color-nya navy. Kemudian dia minta total harganya berapa, termasuk shipping and handling fees-nya berapa. Gitu ya. Kalau kita udah tahu nih artinya di Google Translate udah kita cari, maka akan mudah buat kita kemudian membalasnya. Oke, kita coba taruh di Google di chat box ya. Mungkin teman-teman juga mau praktek di sini. Nah, itu teksnya ada di chat box. Nah, sekarang bagaimana kita merespon dari email ini kalau kita udah punya dapat pesanan kayak gini, kita bingung mau responnya kayak gimana. Nah, ini kita lakukan tips yang tadi, gunakan chatbots. Oke, saya kasih satu jurus yang mantap ya. Kita coba ke chatbots. Layarnya kelihatan ya, anyone? Oke, materinya sudah di-share ya sama Pak Joni di grup di situ. Bisa diakses langsung dari Canva ya. Oke, anyone, setiap orang bisa coba ya. Kita buka, kalau di sini saya menggunakan Gemini, yang lain bisa juga menggunakan apapun. Oke, kita paste di sini email yang tadi. Paste saja, tapi jangan klik dulu ya. Biarkan di sini dulu, kemudian kita kasih perintah. Perintahnya apa? Oke, anggap aja perintahnya, tolong respon ke email ini, harga per jaketnya adalah 500.000 dan ongkos pengiriman 5 juta ya. Jadi total semuanya adalah 55 juta karena per piecesnya kan 500, jadi ada 100 pieces di situ, jadi 50 juta. Kita mau ongkos pengiriman 50 juta. Nah, sebutkan ke dollar currency karena mungkin penjualan dari US atau dari China atau dari manapun, kita tinggal tanya nanti mau currency apa. Nah, kemudian kita langsung kasih di sini, hapus ya, tanda petik. Tolong respon ke email ini, harga per jaketnya berapa. Dan lupa teks yang tadi di paste di sini, email yang dari klien tadi, paste di sini ya, masukkan, kasih tanda petik, kemudian kita coba klik enter. Tunggu beberapa saat ya. Dia lagi mikir, lagi menerjemahkan nih. Oke. Nah, di sini oke, ini salah paham nih. Google-nya, ChatGPT-nya. Kita coba kasih respon lagi. Ini emailnya. Nah, kayak gini kita coba lagi nih. Karena tadi salah nih di sini ya. Bagaimana kita mengerti kalau itu salah? Kalau teman-teman belum paham ya, kita tinggal copy, taruh di Google Translate. Nah, ini salah ya. Ini emailnya. Tambahkan lagi, tolong respon email ini gitu ya. Kita coba lagi satu kali lagi. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang udah benar. Kenapa udah benar? Karena udah berubah nih. John Wick, kan? Kita kan tadi yang ngirim siapa namanya? John Wick. Nah, sekarang Dear John Wick, dari Rahmat tadi ngirim ke John Wick. Karena Dear ini sama kayak kepada gitu ya. Dear John Wick, thank you for your prompt response and your interest in bomber green jacket. Nah, kita coba translate aja lah ke Google Translate. Nah, ini jadi yang ngirim Rahmat karena sincerely ini kayak hormat kami Rahmat. Nah, kita coba paste di Google Translate. Oke, apa artinya nih maksudnya? Oke, kayak gini dah. John Wick yang terhormat atau yang terhormat John Wick, terima kasih atas tanggapan cepat ketertarikan Anda pada jaket bomber. Kami senang mendengar bahwa Anda terkesan dengan kualitas produk kami dan yakin bahwa produk tersebut akan disukai pelanggan. Ini kan udah formal ya, udah bisa dikirim. Bahas formal udah dipakai di sini. Kami telah meninjau pesanan Anda dan menulisnya dengan harga sebagai berikut. Nah, ini 500, harga per jaket 100.000, total harga belum termasuk ongkos kirim 50 juta. Ya, bagaimana 5 juta, total keseluruhan 55 juta. Perkiraan ke konversi USD. Nah, di sini kita agak menyebutkan USD-nya berapa. Jadi nanti di prompt-nya tadi tinggal tambahin currency USD sekarang berapa. Misalnya 16.000, kita masukkan nanti dia akan menyebutkan di sini. Atau kita masukkan sekarang juga boleh.
secara sendiri. Kita edit saja langsung di sini. Oke. Melalui pemikiran kami memahami bahwa 5 juta mungkin tampak mahal. Kami sedang menjajaki opsi pengiriman alternatif untuk ada solusi. Jadi kita nggak usah ngetik lagi. Kita ini udah, kalau kita udah cocok atau mau ini dihapus misalnya, kita nggak mau ngasih opsi lain pengiriman, atau ini mau dihapus, tinggal hapus saja. Sudah, ini udah jadi email dan bisa dikirim ke clients. Tapi make sure ya, artinya udah benar gitu ya. Nah ini menggunakan dikawinkan antara chatbots dengan Google Translate kayak gini. Kalau udah cocok ya sudah, tinggal dikirim. Oke, promnya apa tadi ya? Oh ya, promnya ini coba kita ini kan ya, kirim promnya. Jadi membuat prompt ChatGPT juga skill ternyata, juga butuh skill. Karena apa? ChatGPT itu bukan asal kita ngasih prompt, tapi promptnya harus jelas. Kita maunya apa ya? Oke, promptnya, contoh promptnya bisa dilihat di chatbots ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi oke, tolong respon ke email ini. Sama halnya kalau kita mau menawarkan produk ke clients. Tinggal bilang aja di sini, tolong apa misalnya, buatkan email kepada klien yang bernama siapa misalnya. Karena penting nih buat dirnya tadi. Ya, misalnya bernamanya Pak Riki, Pak Riki misalnya. Apa yang mau ditawarkan? Saya mau menawarkan produk ini bla bla bla, harganya berapa? Tinggal ditulis, di enter, nanti muncul bahasa Inggrisnya. Untuk kita make sure apakah udah benar atau tidak tuh teksnya si ChatGPT, jangan-jangan dia lagi ngawur, kita tinggal copy taruh di Google Translate. Gitu stepnya teman-teman. Ini email apapun, misalnya kita langsung dapat email dari dosen atau apalah ya, kalau masih kuliah itu juga bisa. Tinggal di copy, taruh di chatbot. Tolong respon email ini. Mereka akan respon. Kita cek di sini, benar atau enggak nih responnya. Jangan-jangan ngawur gitu ya. Sudah kayak gitu sih. Ini untuk yang pertama. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk yang ini. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Sini apa yang kedua? Oke. Brainstorming nama produk. Nah, kita brainstorm nama produk. Karena saya sebutkan tadi, kalau ketika sebuah produk kita ubah namanya menjadi bahasa Inggris, itu akan meningkatkan value katanya. Yang harganya cuma 7.000 bisa jadi 75. Yang harganya 10.000 bisa jadi 150. Saya pernah lihat tuh foto klepon ya, klepon di Hotel Bali kalau nggak salah itu. Padahal kalau di Jawa itu kayaknya 2.000 udah dapat di satu klepon yang udah enak. Tapi ketika di brainstorm atau produknya dikasih bahasa Inggris itu jadi 150 kalau nggak salah ya. Mahal sekali. Cuma 2.000 kalau di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita coba demonstrasi nih. Saya kasih perintah di sini ya. Teman-teman yang udah bisa akses ke template-nya, ke apa PowerPoint di sini, bisa copy nih. Saya punya produk namanya Klepon Super. Ini nama produknya. Kemudian kita jelasin nih apa nih. Makanan tradisional yang terbuat dari ubi, gula merah, dan parutan kelapa. Dikukus sehingga lebih sehat. Nah, ini untuk menjelaskan kalau makanan ini sehatnya. Jadi jelaskan semua di cara membuat prompt. Kemudian kita kasih nih, tolong buatkan nama dari bahasa Inggris yang cocok buat produk saya. Mungkin kita nggak mau pakai klepon nih, mau nyoba hal lain misalnya. Coba apa kira-kira? Kita brainstorm ide kita ke ChatGPT atau di sini Gemini. Ya, coba ya. Udah kelihatan ya ChatGPT-nya. Kita copy, kemudian langsung kita masukkan. Nah, kita tunggu apa? Nah, ini opsi satu. Kita bisa ngasih nama Sweet Mochi Balls. Jadi Sweet Mochi Ball. Ini nama klepon kita ya. This name highlight the chewy mochi like the texture of the klepon and its sweet flavor. Jadi penjelasannya dia menekankan chewy mochinya. Jadi chewy, apa chewy? Lembek gitu ya. Kemudian it's also relatively disrupt and easy for English speaker to understand. Jadi juga mudah karena kata sweet itu kan gampang. Semua orang tahu sweet manis. Jadi sweet mochi ball ini klepon kita namanya jadi sweet mochi ball. Padahal fotonya klepon di situ ya. Atau yang kedua ya, ini lebih panjang, glutinous rice dumpling with the plum sugar filling. Nah, ini lebih panjang. Biasanya dipakai para chef-chef ya. Padahal cuma bilang klepon, jadi glutinous rice dumpling with plum sugar filling. Ya, kayak gitu. Atau bisa juga heavenly coconut crusted spheres gitu ya. Banyak. Banyak yang bisa dilakukan dengan AI. Makanya di pertama saya bilang, this AI is really useful for you. Semua orang berhak buat menggunakan AI ya, untuk bisnis dan segala macam.
Kemudian ada bisa juga steam cassava balls with molasses filling. Tapi teman-teman harus make sure dulu ya di Google Translate apakah ini benar nih, apa ngaco apa enggak nih. Di copy kalau misalkan belum bisa memahami langsung, di copy dulu. Cek, pastikan apakah benar atau tidak. Sticky rice balls with sweet palm sugar. Banyak ya teman-teman. Atau saya tadi juga udah coba di sini, ya ini nih. Ini opsi kedua, sweet potato mochi with melted palm sugar. Ini kita nggak kepikiran ke sini kalau misalkan nggak pakai ChatGPT. Makanya saya bilang brainstorm produk atau bisa juga branding produk. Begitu ya. Ya, begitu. Itu hanya 2 hal saja nih yang kita coba breakdown penggunaan AI zaman sekarang. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri, kasih aja perintah apapun itu perintahnya. Entah itu disuruh brainstorm idea, membranding produk atau apapun. Tinggal disuruh kasih perintah. Gitu. Iya, begitu kira-kira untuk pengantarnya. Jadi ini lebih ke penggunaan AI, bukan ke tips bahasa Inggrisnya. Tips bahasa Inggrisnya diperlukan ketika kita mau baca ini tanpa Google Translate. Nah, di situ kita harus belajar. Kalau cuma buat kayak gini, pengguna memaksimalkan tujuan dengan instan itu bisa langsung pakai ini. Tapi ya, again and again, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak dan ibu-ibu mau baca ini tanpa melihat atau menggunakan Google Translate, disitulah saatnya Bapak Ibu belajar gitu ya. Mulai belajar. Karena ya ini Disney, nama ini highlight, menekankan atau men-highlight itu. Ya menekankan lah bisa ya. The main ingredient utama dari produk yaitu apa? Sweet potato and palm sugar misalnya. Jadi bisa di riset lebih lanjut lagi. Oke. Oke, kemudian apa yang terakhir? Oh, udah. Kalau untuk yang free kayak gitu sudah ya. Jadi banyak banyak platform, banyak media yang bisa kita lakukan untuk belajar bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tidak ada alasan lagi kita tidak punya akses informasi tidak, karena dari HP Anda pun sudah bisa belajar ya. Tinggal download aplikasinya tadi yang sudah saya tampilkan salah satunya ya. Atau beberapa, kalau mau lagi bisa dicari di Play Store apa yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalkan belajar dari basic, saran saya yang tadi, yang hafalan tadi tuh, kalau mau lebih expert lagi, lebih naik lagi levelnya, naikkan. Atau kalau sudah itu basicnya ada, malah lebih terbuka materinya. Bisa lewat Google. Google itu banyak banget ya. Cuman saya nggak share di sini untuk hari ini. Mungkin lain kesempatan ya, atau tinggal di chat aja kalau di Google itu, di YouTube itu apa channel yang recommended. Kalau saya dulu belajar di YouTube itu juga sering dari channelnya Lucy ya, English with Lucy, kemudian siapa namanya Gabby, banyak banget. Kemudian aja Eji Hope, banyak banget yang men-share tentang belajar bahasa Inggris. So there is no reason, there is no excuses anymore. If you want to learn English, the access is been open for you. Sudah dibuka semuanya. Jadi tinggal dieksekusi mau belajar atau tidak gitu ya. Kalau cuma mau instan kayak tadi boleh ChatGPT sama Gemini udah that's enough, you can do it. Tapi kalau mau lebih keren ya baca yang tadi hasil perintahnya tanpa Google Translate ya harus belajar kayak gitu sih. Itu opsi ya. It's option for you. Itu yang gratis seperti request Pak Joni tadi. Gimana belajar bahasa Inggris yang gratis ya seperti kayak tadi. Oke, teman-teman kayak gitu ya. Untuk sesi pertanyaan mungkin habis ini ya, untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang tipsnya tadi, mungkin di pertanyaan nanti. Ya sudah. Kemudian ini sedikit ya izin untuk menyampaikan juga tentang kursus saya ya bahasa Inggris online di sini. Namanya EduGlot ya. Kemudian kami menawarkan 3 program utama yaitu bahasa Inggris umum, yaitu belajar tentang dari awal ya, dari basic segala macam. Kalau Bapak Ibu butuh bimbingan atau butuh mentor untuk awal-awal bisa pakai umum, kemudian Inggris spesifik ya bisa untuk bisnis segala macam. Kalau profesinya bisnis bisa ambil yang spesifik kayak gini. Oke, mau belajar yang spesifik, misalnya presentasi gimana, untuk presentasi ke klien kayak gimana gitu segala macam. Kemudian kalau misalkan yang terakhir itu TOEFL, kalau mau lanjut S2 nih, udah Bapak Ibu mau lanjut S2 misalnya, Mas atau Mbak di situ mau lanjut S2 butuh TOEFL nih. Kan sekarang S2 udah syaratnya TOEFL, nih itu juga bisa gitu ya.
Oke, kemudian harganya ada dua di situ ya, ada individu sama kelompok. Kalau individu di situ ada list harganya ya, range-nya dari mulai 85-an lah per hour di situ. Jadi kalau misal mau intensif bisa ambil individu, kalau kelompok misalnya ada 4 orang, 4 orang, itu cuma 65 ya per orangnya. So, ya bisa dipertimbangkan kalau misalkan butuh bimbingan yang intensif gitu ya untuk belajar. Oke, kemudian kelasnya seperti apa? Ya kayak gini ya, melalui Zoom juga. Ya kayak di contoh di sini ada apa namanya 3 ya, berarti ini kelompok ya. Kemudian ini ada individu. Jadi belajarnya langsung kayak gini. Oke, oke, ya sudah. Kemudian ya, thank you everyone. That's all my presentations. Saya kembalikan lagi ke moderator ya, Pak Riki. Keren, Mas Rozi. Jadi fitur-fitur bahasa Inggris sekarang juga jadi dipermudah dengan adanya AI ya. Benar sekali Pak, gampang Pakai banget. AI digabung dengan Google Translate gitu ya. Benar Pak. Oh, bales email aja udah langsung otomatis. Gak usah pusing-pusing mikirin Iya, kata-katanya ya. ini rahasia sebenarnya Pak. Cuma saya bocorkan di sini ya, balas email pun bisa ternyata. Apapun, brainstorm ide juga bisa. Mantap, mantap, mantap. Keren ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan kami seperti yang tadi sudah disampaikan nih supaya Bapak Ibu sekalian ini produk-produknya ini bisa go internasional nih. Jadi ayo dipasarkan produknya gitu. Cari bahasa Inggrisnya, kata-kata yang bisa menjabarkan, menjelaskan produk-produknya Bapak Ibu, bisa diposting di web, bikin website ya, lalu bisa juga di media sosial gitu ya, di Facebook, di Instagram. Jadi marketnya bisa expand, bisa lebih luas. Eh, Sebelum mute-nya kami buka untuk tanya jawab ya, untuk diskusi, mungkin saya izin waktu buat teman-teman semua untuk menjelaskan program yang lain, di mana kami dari IAK dan PT POS ini mau memberikan double cuan buat Bapak Ibu sekalian, gitu ya. 2 kali untung. Jadi buat teman-teman yang punya produk bisa jualan secara online ya, melalui digital marketing dengan beberapa topik-topik dari Postpreneur kita sebelum-sebelumnya yang sudah menjabarkan bagaimana bisa berjualan secara online, digital marketing, baik bikin website, melalui media sosial, atau yang kemarin ilmunya mengenai berjualan di marketplace, Shopee dan Tokopedia. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berjualan melalui online, digital marketing, ya, itu sudah barang tentukan untung, ya, ada cuan di sana pastinya. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung, ini ada kesempatan untuk menjadi agen pos ya, bergabung menjadi mitranya PT Pos. Ini bisa ada kesempatan untuk mendapatkan tambahan income, dapat fee lagi dari kiriman yang dilakukan melalui agennya Bapak Ibu atau dapat double cuan kalau bahasa kami. Nah, saat ini dari IAK dan PT Pos kita sedang membuka peluang kesempatan buat Bapak Ibu yang mau menjadi mitranya PT Pos. Sedikit gambaran mengenai Interindo Atta Kreasi, bahwa kita adalah grup dari Indobest Atta Kreasi, di mana pada awalnya kami bermain di layanan tagihan maupun pembelian top up atau isi ulang ya, pembayaran secara online untuk bayar tagihan listrik, bayar PBB, PDAM, BPJS dan lain sebagainya, dan juga untuk layanan top up atau isi ulang untuk beli pulsa,
paket data, top up e-money, dan sebagainya. Alamat kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Nah, untuk produk dan layanan, saat ini aplikasi IAK kita sudah digunakan lebih dari 400.000 user di seluruh Indonesia. Dengan jumlah transaksi sebulan ini mencapai 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan untuk keamanan maupun backup-nya ini setara dengan fintech, financial technology. Untuk produk yang ada di kami, layanan pembayaran tagihan maupun top-up isi ulang, saat ini lebih dari 1.000 produk digital yang kami miliki. Dan IAK ini merupakan salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, ini yang peluang bisnis yang sayang untuk dilewatkan. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia, yang hampir 300 juta jiwa, ini bisa dibayangkan kalau 70% saja dari penduduk Indonesia yang bisa mengakses internet, maka Bapak Ibu akan memiliki calon pelanggan ya, sebanyak 194 juta jiwa ini loh. Nggak main-main loh. Maka dari itu Indonesia saat ini kita nih dilirik oleh investor-investor dari luar. Mereka berbondong-bondong jualan produknya di Indonesia. Sangat disayangkan kalau kitanya justru malah cuma jadi pembeli produk-produknya mereka. Nah, selain itu, kalau kita perhatikan dengan jumlah penduduk kita yang besar, ini masyarakat kita juga lebih cenderung menjadi konsumtif. Era e-commerce marketplace ini tumbuh dengan luar biasa. Merek-merek seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya ini tumbuh dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang punya produk, ini juga saatnya untuk bisa berjualan di marketplace. Nah, ketika kita bicara mengenai jualan secara online, baik di media sosial maupun di marketplace, ini tidak terlepas dari yang namanya jasa kurir. Karena perlu ada satu pihak yang harus mengantarkan jualannya Bapak Ibu supaya sampai di tangan pembeli. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Ini PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Atau setidak-tidaknya ini PT Pos memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung menjadi mitranya PT Pos, sehingga layanan-layanan ini bisa dilakukan di tempatnya Bapak Ibu. Yang pertama, nanti Bapak Ibu menerima masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan, yang mau bayar listrik, yang mau bayar PDAM, PBB, BPJS, dan lain sebagainya. Yang kedua juga melayani masyarakat sekitar yang mau beli pulsa, mau beli token listrik, mau top up e-money, dan sebagainya. Voucher game juga ada. Yang ketiga, nanti melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu juga menerima masyarakat sekitar yang mau berkirim. Yang keempat, melayani juga pengiriman surat dan paket ini hampir ke seluruh dunia Bapak Ibu. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Jadi produk Bapak Ibu ini bisa menjangkau seluruh negara di dunia. Ya, kita bisa memaksimalkan teknologi yang ada. Nah, seperti hari ini, kami harapkan nih produk-produknya Bapak Ibu ini sudah bisa membukakan pasar baru di mancanegara, gitu ya, dengan bahasa Inggris.
Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan sebagainya. Ini PT Pos juga sudah melakukan terobosan. Sudah ada layanan kiriman COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang jualan di media sosial. Di Facebook, di Instagram, ini bisa menggunakan fitur COD. Lalu PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak, Shopee, dan yang terakhir nih dengan Tokopedia. Keuntungan bergabung bersama IAK. Yang pertama, di IAK kita satu saldo untuk semua transaksi, Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini satu aplikasi, satu saldo. Jadi nggak usah ribet top up di A, top up di B, top up di C gitu ya. Cukup satu saldo untuk semua layanan. Dan aplikasi IAK ini bisa dibuka di handphone Android atau di laptop komputer melalui web. Di IAK fee atau imbal jasa kami berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee. Untuk layanan kurir atau pengiriman, jika ada pembatalan, saldonya kembali saat itu juga, selama paketnya masih di tempatnya agen, belum diserah terimakan ke pihak pos. Lalu Bapak Ibu sebagai pemilik agen, ini bisa memonitor pergerakan saldonya, laporan transaksi secara detail. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, itu adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik domestik maupun internasional. Yang tiga teratas ini produk-produk yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim domestik. Ada pos same day, reguler, dan next day. Nah, kalau kita lihat fee yang nanti Bapak Ibu terima, persentasenya, untuk agen di bawah 25 juta sebulan, omset kurirnya, omset kirimannya, ini dapat 17,5%. Ketika omset kurirnya di atas 25 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan, coba kita hitung. Kalau misalkan dalam sehari kita menerima 40 paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan kita dapat omset kiriman sebesar 25 juta. Dikali 17,5%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan fee atau imbal jasa 4.375.000. Lalu ketika transaksi kirimannya meningkat menjadi 100 juta misalkan, maka persentasenya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu akan dapat fee sebesar 20 juta. Ketika kita sudah berkirim ke luar negeri, ya, kalau Bapak Ibu lihat yang luar negeri itu yang favorit, yang cepat kirimannya ada IMS. IMS itu Bapak Ibu akan dapat fee setidak-tidaknya 16%. Dan ongkir luar negeri itu lumayan. Ratusan ribu bahkan ada yang jutaan. Ini beberapa gambaran agen yang sudah bergabung. Kalau kita lihat di spanduknya bukan tulisannya agen, tapi bertuliskan sebagai kantor pos. Jadi nanti Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Syarat pengajuannya yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, dokumen yang dibutuhkan nanti untuk dilampirkan ada fotokopi KTP,
pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir ini NIB. NIB dengan KBLI-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, Bapak Ibu kalau mau buka agen ekspedisi yang swasta gitu ya, ini pasti butuh biaya franchise. Kalau di Jakarta mau buka agen ekspedisi swasta, ini biaya franchise-nya ada yang puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dengan PT POS ini berkomitmen untuk pengembangan UMKM BUMDes Koperasi. Maka dari itu untuk pengajuan membuka agen POS ini tanpa biaya pendaftaran atau tanpa biaya franchise. Nah, jadi karena tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise, maka semua perlengkapan, alatan, karyawan, bahkan renovasi tempat kalau memang nanti dibutuhkan, ini semua dikerjakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu ya. Paling nanti dari kami ada kewajiban untuk beli paket spanduk. Karena ketika kita lepas spanduknya dibikin oleh agen, ini warnanya jadi beda-beda. Ada yang oranye kemudaan, ada oranye ketuaan, ada yang terlalu terang gitu ya. Jadi nggak standar. Hanya 1 jutaan untuk paket spanduknya. Nah, ini support yang sudah kami lakukan dari waktu ke waktu untuk pengembangan UMKM, BUMDes, dan koperasi. Nah, nanti buat teman-teman yang mau memutar ulang rekaman-rekaman Postpreneur kami, ini bisa dilihat di YouTube, di channelnya Postpreneur atau di channelnya IAK Logistik. Proses pendaftarannya nanti setelah kami menerima dokumen yang lengkap, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah disurvei dan mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Trainingnya dilakukan secara online. Setelah training, nanti agen siap untuk menerima pelanggan yang mau berkirim. Terakhir ada MEM, 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi swasta. Kenapa muncul MEM seperti ini? Karena ternyata teman-teman ekspedisi swasta cover areanya tidak ada yang seluas PT POS. Jadi ketika mereka menerima kiriman yang tidak bisa terjangkau oleh mereka kirim lagi lewat pos. Jadi makanya ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, terakhir kontak saya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengetahui lebih jauh mengenai kemitraan menjadi agen pos, boleh dicatat nomor WA-nya 0816 191 4786. Nomor WA-nya 0816 191 4786. Oke. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka mikrofonnya supaya bisa bertanya. Silakan, yang ingin bertanya boleh resen. Nanti ada Mas Rosi yang bisa membantu untuk kalau ingin bertanya mengenai bahasa Inggris atau mau coba praktek bahasa Inggris hari ini dengan Mas Rosi. Silakan, Bapak Ibu. Atau ingin bertanya mengenai agen pos.
Di kolom chat ada yang bertanya ketentuan jarak, ya. Ketentuan jarak ini antara 250 meter sampai 1 kilo, nanti tergantung jaraknya. Nah, Pak Joni, Mas Rosi tadi kalau untuk pertemuannya, untuk apa pembelajaran bahasa Inggrisnya itu dilakukan secara online ya, Pak? Ya, Mas. Oh iya Pak, kalau yang apa program belajar bahasa Inggris ya individu online pakai Zoom Pak. Oh, Jadi waktunya bisa diatur sendiri. oke, ya, mantap. Itu seminggu sekali atau gimana, Mas? Ya tergantung available dari siswa. Misalnya mau 3 minggu sekali gitu boleh Pak. Misalnya seminggu ada 3 kali pertemuan itu boleh gitu ya. Jadi tinggal Oh, disesuaikan dengan kesibukannya. oke. Sip, sip, Tadi sip. ada yang nanya loh Pak terkait apa namanya koresponden ya, bisnis koresponden. Iya Ibu, jadi Ah, memang bisa banget ya digunakan untuk bisnis koresponden karena tapi jangan jadikan patokan utama karena itu hanya namanya juga membantu Pak ya. Nah, asisten AI itu hanya asisten kita. Kita tetap harus validasi benar gak nih artinya yang sudah dia berikan. Karena itu hanya berupa template. Makanya kita harus bisa customize lagi. Kalau kita keterbatasan bahasa Inggris masih belum comprehend di bagian email, kita translate aja ke pakai Google Translate. Nanti di customize tuh mana yang kurang cocok, mana yang nggak relevan gitu kan Pak ya. Kemarin pernah ada loh yang dia itu pakai ChatGPT bikin kata pengantar Pak Riki, tapi malah di copy semuanya sampai aneh jadinya. Jadi di verifikasi dulu ya, dibaca dulu benar gak udah ini. Kalau udah yakin cocok baru dikirim kayak gitu. Ya, Ibu. Jadi bisa semua asalkan kita juga aware dengan apa yang kita lakukan. karena ChatGPT juga kadang bisa ngaco gitu ya, Mas Rosi ya. Benar sekali, bisa ngaco karena itu cuma robot ya Pak ya. Jadi kitanya juga harus Iya, pinter gitu ya untuk menseleksi. betul. Kitanya sebagai pengguna harus lebih pintar ya. Ya, benar. Ah, betul. Setuju itu karena sekarang aja yang pengguna handphone pintar, tapi penggunanya masih kurang pintar. Nah, itu dipertanyakan Pak ya. Pak John ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, Pak Betul, Joni. betul Pak Riki. Nah, Masih ada yang bertanya lagi? Pak Riki dengar suara saya? jelas. Ini ada Oke. pertanyaan lagi nih Pak. Coba ada yang di kolom ada di room chat ada yang bertanya tuh Pak Riki. Apakah ada Oke. aplikasi untuk menyempurnakan grammar? Sehingga saya pernah, oh ada di parafrase ya di pakai Quillbot bisa, Quillbot atau Grammarly bisa. Iya, oke. Atau sekarang ada Mm-mm. ada aplikasi Deeply itu lagi juga powerful tapi yang berbayar yang lebih bagus. Iya, yang udah di-share tadi. Ya mungkin tambahan Pak ya untuk tadi pertanyaan untuk grammar. Kenapa saya tadi arahkan langsung ke ChatGPT atau Gemini untuk membuat apa menulis email? Kenapa nggak kita ambil template di Google kemudian translate? Kenapa alasannya? Alasannya karena Gemini itu secara grammar udah pasti benar gitu ya. Secara structures of English grammar itu hampir 90% itu benar. Daripada kita men-copy template di Google, kemudian kita pindah ke translate Indonesia pindah ke Inggris, itu biasanya ada ketidaksesuaian relevan, konteksnya nggak sesuai gitu. Nah, makanya kita pakai ChatGPT dulu buat dia benerin nih konteksnya, karena dia itu bisa mengubah style, tone penulisan dan segala macam. Oke. Jadi makanya kita pakai dulu ChatGPT, baru ke Google Translate. Nah, gimana untuk membenarkan grammar? Benar kata Pak Joni tadi, ada Grammarly, ada Quillbot, segala macam. Atau bisa juga pakai ChatGPT. Bisa juga, tinggal dikasih perintah, tolong benarkan paragraf ini. Tanda kurung, masukkan paragrafnya, nanti dibenarkan dan disebutkan malah salahnya di mana,
dan yang benar harus gimana. Misalkan salahnya di simple present, harusnya verb ing, harusnya verb 3 segala macam itu nanti bakal dijelaskan gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, Pak John, mungkin boleh diakhiri postpreneur kita hari ini. Oke, Mungkin dengan oke, diberikan juga intipan sedikit Pak, spill untuk yang 118 minggu depan. Silakan Pak. oke. Terima kasih Pak Riki. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fahrur atas sharing ilmunya kepada kita semua untuk bisa bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan cepat, dengan tidak dari awal, tetapi kita punya menggunakan beberapa aplikasi atau menggunakan AI untuk mendukung kemampuan kita untuk bisa lebih baik lagi dalam bahasa Inggris. Tadi disampaikan tadi tentang guna ChatGPT untuk bertanya atau menjawab email, itu juga powerful sekali ya. Tapi intinya teman-teman bahwa itu dalam Inggris itu ada tulis, ada writing, dan paling penting juga ada speaking. Nah, speaking ini perlu ada pelatihan-pelatihan yang perlu uh, kita train setiap hari gitu ya. Nah, Mas Farur juga ada kelasnya ya, sampaikan tadi itu silakan. Saya sudah sharekan juga di room chat itu paper atau PPT dari Mas Farur untuk bisa dipelajari kembali tentang tip-tip atau trik-trik yang disampaikan dari tadi awal sampai akhir. Mas Farur, ada yang handphone yang bisa disampaikan nggak? Bisa disampaikan yang kira-kira teman-teman pada ingin chatting, ingin WA gitu, Mas Farur? Oh iya, ya Pak, benar. Saya coba ketik di chat box. Atau disebutkan aja berapa? Oh, oke. Ya, kalau mau konsultasi lebih lanjut ya, Bapak Ibu 085, oke, 259 881 768. Oke, itu langsung ke Mas Farur ya. Ya, benar Pak. Jadi kalau mau konsultasi lebih lanjut terkait bahasa Inggris atau apapun penggunaan AI juga boleh tentang lebih lanjut tentang AI itu, karena saya juga lumayan aktif di membuat komen atau perintah-perintah itu penting loh ternyata Pak Joni. Mungkin nanti Benar, juga benar, bikin tuh cara benar. membuat kita AI itu. Mas Farur ini udah pintar buat website juga nih, pakai WordPress dan hosting Negastar ya. Iya, 3 hari hoster. pada hari langsung bisa buat website, luar biasa. Nanti kalau bisa ya, skillnya ini bisa di-sharingkan juga ini. Kemampuan membuat website menggunakan WordPress dan belajar melalui YouTube ya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas atas sharing ilmunya pada pagi hingga siang ini di Postpreneur ke-117, temanya English for UMKM. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih banyak pada Pak Riki atas paparannya tentang agen pos. Jadi peluang usaha buat mendapatkan cuan ya, menggunakan berbisnis menggunakan layanan agen pos. Kemudian untuk tema webinar 118 Kamis depan itu tentang tip bermain dan menggunakan media sosial dengan aman dan baik ya. Itu kita hadirkan di hari Kamis depan di hari yang sama di jam 10 setelah Lebaran Idul Adha ya. Idul Adha itu sampai hari Selasa atau Senin ya. Hari Kamis kita ketemu lagi untuk webinar ke-118, temanya tentang 7 tip bermain dan menggunakan media sosial dengan baik dan aman. Selesai itu Pak Riki, rekan-rekan semua terima kasih banyak di para pesertanya. Ramai juga hadir di sini untuk belajar bersama-sama di Postpreneur di webinar kita ke-117. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Terima Riki. kasih Pak Joni. Makasih semuanya, izin pamit. Terima kasih Mas Rosi. Terima kasih semua Bapak Ibu. Makasih Sukses Mas selalu. Kita Farul. jumpa lagi. Izin pamit nih Pak. Izin pamit. Oke. Kita jumpa lagi minggu depan semua Bapak Ibu. Sampai jumpa. Salam sukses.